Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan kelas ya. Pengelolaan kelas ini nanti akan saya bagi menjadi beberapa sub materi, yaitu tentang desain visi kelas, penyediaan waktu pembelajaran, strategi berbicara dan mendengar di depan kelas, serta peraturan terhadap perilaku siswa bermasalah atau strategi menangani perilaku siswa yang bermasalah. Baik, sebelum masuk ke sana, mungkin saya di sini ingin menyampaikan dulu beberapa alasan kenapa sih pengelolaan kelas ini menjadi penting seperti itu. Ya, jadi kenapa kelas itu bisa memiliki potensi permasalahan yang banyak ya? Karena kelas itu cukup kompleks. Di antaranya kompleksitasnya itu terjabarkan di sini. Yang pertama, kelas bersifat multidimensional. Banyak sekali aspek-aspek yang berpengaruh dan saling mempengaruhi di dalam kelas. Ada karakter siswa yang bermacam-macam, kemampuan siswa yang bermacam-macam, keterampilan siswa, keahlian siswa, minat siswa, kemudian ada karakter guru, ada berbagai jenis mata pelajaran, ada berbagai bentuk ya lingkungan yang ada di sekolah itu tentu mempengaruhi sebuah kelas, kemudian desain fisik kelas dan kompleksitas yang lain, aspek-aspek dimensi lain yang mempengaruhi sebuah kelas itu semua menjadi potensi permasalahan di kelas. Nah, kemudian tentang aktivitasnya. Aktivitas di kelas itu bisa sangat beragam dan bisa sangat unpredictable. Seperti nomor 2, 3, 4 itu ya. Bisa jadi guru tidak memperkirakan bahwa hari itu ada siswa mungkin yang bertengkar. Bisa jadi guru tidak memperkirakan hari itu ada siswa yang terlambat. Atau bisa jadi guru tidak mengira hari itu media pembelajarannya mengalami kerusakan gitu ya, misalnya LCD-nya rusak nggak bisa dipakai. Nah, hal-hal itu adalah kejadian-kejadian unpredictable dan bisa jadi juga serentak. Sedang menyelesaikan masalah A, sudah muncul masalah B, sementara dia juga harus segera menyelesaikan masalah C misalnya. Bisa jadi. Nah, dan semuanya membutuhkan respon cepat misalnya. Itu bisa menjadi potensi permasalahan di kelas. Kemudian kurang adanya privasi. Kenapa begitu? Karena memang di kelas itu apa yang kita lakukan hampir semuanya akan dilihat oleh teman kelas yang lain. Atau guru melakukan sesuatu bisa juga dilihat oleh seluruh siswa. Contohnya saja misalnya guru telepon di dalam kelas, ya, otomatis semua siswa itu mendengar gitu kan. Pasti ada beragam respon terkait dengan guru ini telepon di kelas atau guru sedang memarahi siswa yang lain. Otomatis siswa yang lainnya lagi juga ikut memperhatikan. Nah, tentu akan banyak respon, bisa negatif, bisa juga positif. Kemudian yang keenam, ada setiap kelas punya sejarah. Ini juga sangat berpengaruh. Bisa dibayangkan jika suatu kelas itu misalnya tahun pertama mereka sudah bersama-sama, tahun berikutnya mereka masih bersama-sama dan ada perbedaan, ruang kelasnya pindah, gurunya baru misalnya. Nah, otomatis guru baru ini harus mengetahui dulu mungkin ya garis besar sejarah atau track record siswa-siswanya ini di tahun sebelumnya gitu. Atau juga harus berupaya keras untuk bisa beradaptasi seandainya kelas ini awalnya memiliki bonding yang sangat kuat dengan guru tahun sebelumnya. Itu juga bisa memunculkan permasalahan gitu. Atau ada anak baru misalnya. Di tengah-tengah tahun pelajaran ada anak baru, otomatis akan ada penyesuaian lagi gitu. Sejarah yang sudah mereka bentuk di semester awal misalnya itu akhirnya mempengaruhi bagaimana mereka menerima atau beradaptasi dengan siswa yang baru tersebut. Oke, karena kompleksitas itu maka kita di sini perlu membicarakan tentang pengelolaan kelas.
Baik. Nah, sebenarnya apa sih pengelolaan kelas? Pengelolaan kelas adalah suatu rangkaian tingkah laku yang kompleks, di mana guru di sini dituntut untuk mengembangkan atau mengatur kondisi kelas sehingga siswa bisa belajar secara efektif dan efisien. Tuh, jadi sebenarnya pengelolaan kelas ini banyak ya definisinya. Tapi kurang lebih di sini biasanya adalah kaitannya dengan suatu tingkah laku atau suatu kegiatan yang dilakukan guru terutama ya dan dibantu oleh siswa untuk bisa mengkondisikan kelas sehingga proses belajar mengajar bisa efisien dan efektif dan tujuan belajarnya tentu bisa dicapai. Kemudian apa saja yang harus dilakukan guru? Sebenarnya banyak sekali. Kalau kita rangkum di antaranya adalah ini. Merencanakan pengajaran di awal semester, mengembangkan tata tertib, jadi mulai menyusun nanti sampai mengimplementasikan, kemudian mengkondisikan lingkungan belajar, mengkondisikan lingkungannya baik secara fisik maupun secara psikososialnya atau psikologisnya, kemudian berinteraksi dengan siswa, mengorganisasikan waktu dan materi pelajaran sehingga disampaikan dengan baik, tersampaikan dengan baik, diterima dengan baik, kemudian melakukan pembelajaran, menggerakkan siswa dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain hingga melakukan penilaian atau evaluasi. Nah, ini semua alangkah baiknya jika ada keterlibatan siswa secara aktif dan kemudian meminimalisir gangguan serta penggunaan waktu belajar yang efisien. Nah, jadi banyak ya ternyata yang harus dilakukan guru gitu. Jadi memang tidak sesepele hanya menyampaikan materi, tapi pengkondisian kelas itu sangat penting sekali. Oke, kita masuk ke penataan fisik kelas. Yang pertama tentang desain fisik kelas ini, kayaknya kita perlu tahu sebenarnya apa saja sih prinsip-prinsip penataan kelas gitu. Kalau prinsip-prinsip ini sudah tercapai, saya rasa dari pengelolaan kelas yang 4 tadi itu sudah ada modal yang baik gitu. Kalau secara fisik kelasnya sudah tertata sesuai prinsip kelas yang baik. Yang pertama, kurangi kepadatan di tempat lalu lalang. Jadi kelas itu kan tidak hanya terdiri dari tempat duduk, pasti ada space di mana siswa bisa berjalan, berlalu lalang, keluar kelas, masuk kelas dan sebagainya. Nah, itu harus space itu harus ada dan memang harus disediakan gitu supaya siswa bisa beraktivitas dengan lancar. Dan jangan diberi barang-barang yang kemudian mengganggu perjalanan siswa atau aktivitas siswa. Kedua, pastikan guru itu bisa melihat semua murid dari depan terutama ya. Jadi baik ketika beliau duduk maupun ketika guru berdiri, itu kalau bisa melihat seluruh penjuru kelas siswa-siswanya terutama. Kemudian yang ketiga, materi pengajaran dan perlengkapannya harus mudah diakses. Nah, materi pengajaran ataupun perlengkapan pengajarannya ini bermacam-macam ya. Bisa dari buku, bisa kemudian perlengkapan belajar siswa yang mungkin ada yang ditinggal di sekolah, ada yang dibawa pulang. Kemudian tool yang digunakan guru untuk mengajar, nah itu sebaiknya harus mudah diakses. Tuh. Jika ada yang diletakkan di atas lemari, ya gimana caranya ada alat untuk bisa mengambil itu dengan mudah dan tidak berbahaya. Kemudian yang terakhir, pastikan murid juga bisa melihat presentasi guru. Gitu ya. Jadi kalau tadi guru bisa melihat siswanya, maka sebaiknya siswa juga bisa melihat dan mendengar guru secara jelas. Oke, kemudian kita masuk ke format tempat duduknya. Sebenarnya apa yang harus diperhatikan ketika kita menyusun tempat duduk siswa atau menata tempat duduk siswa? Di antaranya ada visibility, accessibility, distractibility, fleksibilitas, dan kemudian kenyamanan dan keindahan. Nah, kenapa yang pertama visibilitas? Tadi sudah sempat saya singgung di prinsip yang awal tadi ya. Jadi yang penting adalah siswa bisa melihat dengan jelas semua aktivitas belajar yang dilakukan di kelas seperti itu. Siswa bisa melihat guru, siswa bisa melihat papan tulis dan piranti pembelajaran lainnya.
Kemudian accessibility, siswa juga bisa mengakses dan menjangkau keperluan-keperluan di dalam kelas yang ada seperti itu. Kemudian distractibility, bagaimana supaya siswa itu tidak banyak mengalami distraksi ketika pembelajaran berlangsung, sehingga guru harus mengidentifikasi kira-kira potensi-potensi distraktor apa yang ada di dalam kelas, entah itu berasal dari dalam kelas, entah itu berasal dari luar kelas. Nah, itu guru harus memperkirakan. Seminimal mungkin itu dikurangi. Kemudian fleksibilitas kelas ya. Jadi gimana caranya selain accessible, flexibility-nya juga tinggi. Jadi ketika ada perubahan kegiatan misalnya tidak di tempat duduk gitu ya mengerjakannya tapi di lantai itu masih ada space gitu. Itu fleksibilitas. Kemudian ketika anak harus merubah posisi tempat duduk berkelompok itu masih bisa. Nah, itu fleksibilitasnya bagus. Kemudian tentang format tempat duduk juga perlu diperhatikan. Itu tentang desain fisik, nanti kita bahas tentang format tempat duduk. Kemudian yang terakhir adanya kenyamanan, kebersihan, dan keindahan. Ini juga sangat penting karena itu juga mempengaruhi proses belajar mengajar. Oke, saya lanjutkan. Kemudian sekarang kita ke gaya tempat duduk yang bisa menjadi pilihan formasi tempat duduk yang ada di kelas. Yang pertama sebenarnya dibagi ada dua ya, ada home based formation, ada special formation. Untuk yang home based formation artinya adalah formasi tempat duduknya itu cenderung permanen atau tidak berubah. Nah, sehingga kalau tidak terjadi perubahan tempat duduk yang cukup sering atau simultan, nah sebaiknya memang tempat duduknya atau formasinya itu cocok untuk segala aktivitas belajar gitu. Karena tidak memungkinkan untuk sering-sering merubah formasi tempat duduk. Nah, kemudian kalau yang special formation itu adalah formasi yang mungkin biasanya dipengaruhi oleh kelas yang cukup luas sehingga beragam keperluan itu bisa tercover. Jadi ada space untuk berkelompok, ada space untuk seminari gitu. Jadi aktivitas itu bisa sangat beragam dan anak itu tidak harus melulu di posisi yang sama begitu. Oke, sekarang kita menuju ke macam-macam home base formation gitu ya. Oh, sorry, ini ada langkah-langkah mendesain kelas. Mungkin bisa saya masukkan dulu sebelum kita ke format tempat duduknya. Langkah-langkah mendesain kelas itu sebenarnya tidak sesimpel guru menata kursi ya. Jadi memang pertama guru harus memikirkan dia mau pakai model pembelajaran apa atau aktivitas pembelajaran seperti apa. Kalau dia sudah tahu aktivitas apa yang akan dilakukan, ini seharusnya di awal semester ya, sudah ada pandangan ini. Nah, baru beliau atau guru bisa membuat rancangan gambar tempat duduknya atau tata ruangnya seperti apa. Kemudian ketika sudah masuk tahun ajaran atau masuk proses pembelajaran, guru bisa menyampaikan kepada siswa tentang formasi tempat duduk yang sudah ditata dan alasannya. Guru juga bisa menanyakan pendapat siswa mengenai bagaimana tentang perencanaan tata ruang kelas mereka. Ini membuat siswa menjadi merasa ikut memiliki kelas jika dia dilibatkan dalam diskusi perencanaan tata ruang kelas. Dan yang keempat, guru seharusnya bersifat fleksibel jika memang rencananya tidak berjalan dengan baik sehingga harus ada perubahan desain kelas. Nah, itu juga perlu memikirkan plan B dan plan C ketika ada aktivitas belajar yang mengharuskan adanya perubahan perubahan ke format tempat duduk permanen lainnya. Oke, sekarang kita ke gaya tempat duduk yang termasuk home base formation ya. Atau sebenarnya bisa juga ini special formation, tapi kalau special formation bisa jadi ada dua gaya dalam satu ruang kelas. Yang pertama adalah gaya seminar.
Gaya seminar ini bentuknya seperti gambar ini ya. Kalau gaya seminar ini biasanya model U, model O, atau model persegi. Jadi seperti layaknya seminar, di situ antar siswa itu bisa melihat gitu, meskipun tidak langsung berpasangan, tapi bisa sekeliling melihat gitu teman-temannya yang lain, dan bisa melihat langsung gurunya yang ada di depan gitu. Jadi guru bisa berada di tengah, bisa berada di depan, tapi semuanya accessible gitu, visibility-nya tinggi. Kalau gaya offset ini kebalikan gaya tatap muka ya. Kalau gaya offset ini seperti berhadapan tapi tidak berhadapan. Jadi memang posisi mejanya, posisi tempat duduknya itu hampir berhadapan, tapi diatur sedemikian sehingga siswa antara satu dengan siswa yang lain itu tidak berhadapan. Jadi letaknya ada di sebelah sini, sini, dan sini. Akhirnya tidak berhadapan langsung kan, gitu meskipun dekat. Tuh. Atau bisa juga seperti ini. Ini gaya offset begitu. Atau bisa satu tempat duduk panjang, satu meja panjang diisi 3 sehingga tidak berhadapan. Oke, selanjutnya gaya klaster. Nah, ini yang paling sering mungkin diterapkan di K13 kemarin ya. Jadi kalau gaya klaster ya klaster, banyak kelompok-kelompok kecil dan guru berada di depan gitu. Mungkin ditambah dengan ada meja konferensi di tengah. Misalnya nanti perwakilan dari kelompok yang sudah berdiskusi menyampaikan hasil diskusinya itu bisa duduk di meja konferensinya, yang lain tetap di meja diskusinya. Seperti itu gaya klaster ya. Kalau gaya auditorium, nah ini sebenarnya hampir mirip gaya seminar tadi, tapi bentuknya bukan U, O, atau persegi, tapi biasanya mirip gaya klasikal yang kita lihat di sekolah-sekolah di Indonesia dulu, atau seperti di bentuk auditorium biasanya di kampus ya yang ada seperti ini. Kadang bagus kalau gaya auditorium yang bentuk V ini kursi belakangnya lebih tinggi dari kursi depannya. Jadi seperti di bioskop begitu, tambah belakang tambah tinggi. Nah itu gaya auditorium yang masih bagus ya, visibility-nya baik murid ke guru ataupun guru ke murid. Oke, kemudian yang terakhir gaya tatap muka. Nah, gaya tatap muka ini hampir mirip offset, tapi benar-benar berhadapan langsung. Kalau offset tadi ditata sehingga tidak langsung berhadapan, tapi kalau gaya tatap muka ini langsung berhadapan, seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke penggunaan waktu belajar yang efektif ya. Nah, selain desain kelas, tentunya guru harus mempertimbangkan tentang waktu pembelajaran. Materi sudah ada, tapi waktu belajar ini juga harus diatur. Meskipun sudah ada jadwal, kadang kejadian-kejadian unpredictable itu bisa terjadi sehingga mengganggu waktu belajar. Susunan waktu yang sudah direncanakan sebelumnya. Penggunaan waktu belajar ini tipsnya diantaranya adalah mencegah waktu yang hilang. Jadi jangan sampai ada luang atau jeda yang terlalu panjang setelah kegiatan pertama ke kegiatan kedua gitu. Jadi kalau misalnya memang pergantian kegiatan dari presentasi ke tugas, nah itu segera diarahkan siswa untuk melaksanakan kegiatan yang baru, atau mungkin kalau mau ice breaking silahkan. Yang pasti jeda itu tidak terbuang percuma sehingga nanti akan memicu keriuhan, keramaian, kegaduhan siswa di kelas. Kemudian mencegah keterlambatan dan memulai lebih awal. Nah, ini bagi guru-guru yang mungkin suka terlambat gitu ya, maka sebaiknya itu dikurangi sehingga siswa tidak menunggu, tidak bosan ataupun jenuh, sehingga ketika dimulai pembelajarannya mereka sudah capek dan sebagainya. Kemudian smoothness. Smoothness ini adalah smoothness itu gimana ya? Kerapian ketika adanya pergantian kegiatan. Jadi pergantian kegiatan itu tidak lantas harus guru mengatakan oke, tutup bukunya, silakan dimasukkan dalam tas, sekarang silakan buka buku matematika, misalnya seperti itu. Nah, itu tampak sekali ya tidak salah sih, cuman alangkah lebih baiknya ketika
perpindahan itu lebih smooth gitu ya. Misalnya dengan menjelaskan atau mungkin ini akan lebih mudah dengan K13 yang sekarang karena kita bisa mengaitkan antara pelajaran satu dengan pelajaran yang lain gitu ya. Oke guys, oke anak-anak, kita sudah melanjut hari ini kita sudah belajar ini di pelajaran kita yang Adi. Nah, sekarang mari kita coba untuk melihat sisi lain dari ini misalnya dan sebagainya. Mungkin ini juga akan lebih mudah jika pembelajaran yang tematik, tapi bukan tidak mungkin ini terjadi pada pembelajaran yang non tematik. Oke, selanjutnya transition. Transition ini juga harus diperhatikan benar-benar tadi pergantian kegiatan. Jadi pergantian kegiatan ini jangan sampai menimbulkan kesempatan bagi siswa untuk jadi gaduh atau bermalas-malasan. Jadi guru tetap harus memberikan semangat supaya siswa tetap bersemangat pada kegiatan selanjutnya. Mencegah gangguan, nah ini seperti prinsip awal tadi ya, penataan kelas. Jadi gangguan bisa disebabkan karena fisik, bisa juga karena faktor penggunaan waktu belajar yang tidak efektif. Jadi minimalisir itu. Kemudian menangani prosedur rutin. Jadi ya kita harus hafal gitu ya bagaimana karakter yang ada di kelas kita, siswa-siswanya ataupun hal-hal yang biasa terjadi di lingkungan belajar kita gitu. Nah, guru harus sudah punya rencana gimana caranya nanti penanganannya itu tidak membuat tugas siswa atau tugas guru kepada siswa itu terbengkalai gitu. Jadi misalnya kalau LCD-nya itu selalu lemot dan sebagainya, maka cari solusi bagaimana supaya prosedur-prosedur yang sering akan dilakukan itu bisa teratasi lebih cepat begitu. Meminimalkan waktu untuk disiplin. Nah, jadi misalnya guru harus menangani permasalahan masalah perilaku siswa yang tidak didisiplin itu ya. Nah, itu cari cara yang efektif sehingga tidak mengganggu waktu belajar gitu. Misalnya menggunakan time out, anak diminta ke kepala sekolah, nanti setelah teman-temannya yang lain diberi tugas, guru baru menghandle siswa yang bermasalah itu atau sebagainya. Mungkin tidak dihandle dulu, tapi diberi warning nanti akan ditangani setelah pembelajaran usai dan sebagainya. Itu cara meminimalkan waktu untuk pendisiplinan. Oke, kemudian secara umum lainnya gitu ya, jika memang terjadi kemungkinan adanya waktu yang tidak efektif itu pasti ada gitu ya. Jadi ada beberapa pencegahan yang bisa dilakukan gitu agar kelas itu lebih efektif. Jadi yang pertama membantu siswa tetap fokus pada tugasnya, itu kan banyak cara ya, misalnya dengan kalau mulai rame pakai kontak mata kalian atau mendekati siswa atau dengan menulis di papan kelas untuk tetap tenang dan sebagainya. Banyak. Kemudian mengurangi gangguan belajar, saya rasa ini sudah jelas ya, baik dari dalam kelas maupun luar kelas itu diminimalisir. Kemudian pencegahan lainnya menunjukkan seberapa jauh mereka mengikuti gitu. Jadi ketika mungkin konsentrasinya sudah agak hilang gitu ya, siswa itu diingatkan kembali gitu. Tadi sampai apa kita belajarnya gitu. Terus atau menunjuk salah satu siswa untuk memastikan dia konsentrasi atau tidak. Kemudian mengatur memfasilitasi tahapan aktivitas belajar. Jadi pergantian aktivitas itu memang harus direncanakan dengan baik. Membantu siswa mengelola dirinya sendiri. Nah, misalnya sebenarnya ada ketua kelas, sekretaris, bendahara itu juga salah satu sumber daya yang bisa digunakan untuk guru agar kelas itu bisa mengelola kelasnya sendiri ketika misalnya ya ada hal-hal yang krusial dan guru harus meninggalkan kelas misalnya seperti itu. Nah, jadi gimana caranya harus membuat suatu aturan atau pengurus mungkin ya yang bisa meminimalisir gitu ya kericuhan atau kekeosan kelas ketika ada peristiwa-peristiwa tidak terduga di dalam kelas. Kemudian penyiagaan kelompok ya sama ya seperti pengelolaan diri sendiri. Jadi kalau siswa sudah dibekali, mungkin kalau mau ditinggal ada tugas, kalau mau ditinggal itu sudah ada peraturannya sendiri gitu ya. Jadi mereka bisa bertanggung jawab akan dirinya sendiri, tidak rame atau malah
membuat keributan ketika mungkin guru harus melakukan aktivitas yang lain. Atasi situasi tumpang tindih secara efektif gitu. Nah, ini hampir mirip seperti transisi. Jadi ketika apa namanya? Ketika banyak kegiatan, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan guru secara bersamaan, secara serentak. Harus menyampaikan materi sambil menyelerai anak yang bertengkar mungkin, atau misalnya ada panggilan dari kepala sekolah keluar kelas. Nah, itu bagaimana caranya ketika itu bersamaan gitu ya, itu bisa terselesaikan dengan efektif. Seperti itu. Jadi itulah gunanya memang plan B, plan C, atau aturan yang ada yang sudah direncanakan sejak awal pembelajaran. Memberi aktivitas yang menantang tapi tidak terlalu sulit untuk siswa. Jadi kadang siswa itu memang akan bosan jika aktivitasnya terlalu jenuh gitu kan, terlalu membosankan. Jadi berilah aktivitas yang menantang gitu ya. Mungkin awal pembelajaran aktivitasnya lebih mudah, tambah akhir tambah sulit, akhir pertemuan makin sulit. Nah, itu membuat siswa akan selalu tertantang dan asik dan konsentrasi begitu. Kemudian selain mencegah, ya rewardnya kita juga bisa menggunakan pujian kepada siswa-siswa yang mengikuti belajar dengan baik. Isyarat dan kontak mata ini juga sangat penting gitu ya tadi untuk membuat siswa tetap fokus, menerapkan konsistensi peraturan dan sebagainya. Kemudian terkaitan dengan itu, untuk waktu belajar yang efektif, kita juga perlu mungkin menggunakan teguran lisan atau hukuman konsekuensi jika memang dirasa pihak tersebut mengganggu proses belajar dan waktu pembelajaran. Nah, oke. Sedikit ini saya sisipkan tentang lingkungan sosial juga gitu ya. Jadi selain lingkungan fisik, waktu pembelajaran, materi, itu kan lebih ke fisik ya. Kita juga perlu mempertimbangkan tentang lingkungan sosial yang efektif. Nah, jadi karena ruang kelas itu adalah kumpulan dari berbagai individu yang sifatnya sosial gitu ya, saling berinteraksi satu sama lain gitu ya. Jadi di sini ada suatu pengalaman aktif gitu kan di dalam sebuah kelas. Gitu. Ada dinamika sosial psikologis yang ada di dalam kelas gitu kan. Oleh karena itu supaya kelas itu juga kondusif gitu proses pembelajarannya, kita juga perlu memperhatikan aspek sosial yang ada di dalam kelas. Di antaranya adalah entitativity dan juga kohesivitas. Kalau entitativity itu adalah situasi di mana suatu kelompok itu menyadari bahwa mereka adalah suatu kelompok yang unik dan khas gitu. Jadi mereka perlu sepertinya mencari winess-nya mereka atau keunikan mereka itu apa sehingga mereka bisa bangga akan kelas mereka atau kelebihan kelas mereka apa, misalnya seperti itu. Itu winness atau entitativity. Kalau kohesivitas itu artinya adalah kekompakan gitu ya, bisa dibilang, dimana bahwa tidak merasa individualis di dalam kelasnya, tapi merasa sebagai satu kesatuan dan tolong menolong dalam proses yang positif gitu, hal yang positif. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan guru gitu? Tentu kembali sebenarnya peraturan itu sangat penting gitu ya. Jadi anak bisa jelas gitu peraturan yang ada di kelas sehingga ketika peraturan itu ada maka akan terbentuk kekompakan gitu kan karena ada satu visi, ada satu misi tentang kelas mereka. Kemudian mempromosikan interaksi dan saling ketergantungan. Jadi kepedulian itu dipromosikan di dalam kelas gitu kan. Ada temannya yang sakit, mungkin didoakan, dijenguk atau ditanyakan kabarnya dan sebagainya. Itu salah satu untuk meningkatkan kohesivitas kelas. Seperti itu. Oke. Baik, selanjutnya masuk ke sub strategi berbicara dan mendengar di kelas ya. Tidak terlalu banyak sebenarnya di sini dan mungkin kalian juga sudah bisa memperkirakan gitu apa saja sih yang harus diperhatikan ketika guru berbicara di depan kelas. Gunakanlah tata bahasa yang sesuai, kosakata yang bisa dipahami oleh siswa,
gunakan strategi yang itu bisa meningkatkan pemahaman murid. Kalian bisa menggunakan pendekatan pemrosesan informasi, konstruktivis, humanistik, atau apapun yang sesuai dengan murid yang ada di kelas. Kemudian tempo bicara, jangan terlalu cepat ataupun terlalu pelan. Jangan sampai menyampaikan hal yang masih tidak jelas gitu ya dasarnya. Gunakan pemikiran yang logis ketika menyampaikan suatu materi gitu sehingga siswa lebih mudah memahaminya. Oke, selanjutnya kalau tadi strategi berbicara secara umum, nah bagaimana memberikan presentasi yang baik di depan kelas bagi seorang guru? Yang pertama, jangan seperti sedang berbicara dengan tembok, tapi gunakan hubungan yang baik dengan audiens gitu kan. Jadi sekali-sekali lempar ke audiens, menanyakan, membuka ruang tanya untuk audiens kepada guru dan sebagainya. Kemukakan tujuan Anda di awal. Jadi tahu presentasi Anda ini tujuannya apa. Sampaikan ceramah secara efektif. Jadi efektif aja apa yang harus disampaikan, materinya tidak bertele-tele sampai justru keluar dari materi dan sebagainya. Ikuti konvensi yang tepat. Jadi sesuaikan ya dengan peraturan yang sudah ada, kurikulum yang sudah ada, gitu kan? Atau kosakata tadi yang umum digunakan seperti apa. Tata ceramah dengan rapi gitu, misalnya menggunakan slide, maka slide-nya ditata dengan rapi, tidak tumpang tindih antar satu slide dengan slide yang lainnya sehingga tidak membuat audiens menjadi bingung. Gunakan media yang efektif dan interaktif ya kalau bisa. Jadi selalu bersemangat mendengarkan presentasi guru. Oke, nah tadi kita sudah bicara tentang ceramah dan berbicara, maka selain berbicara dan ceramah itu ada sebenarnya kegiatan komunikasi lain gitu kan. Jadi bagaimana guru berinteraksi dengan siswa itu juga salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh guru. Nah, apa saja sih sebenarnya biasanya rintangan yang menjadikan guru itu menjadi tidak dekat dengan siswa atau komunikasi antar siswa dengan guru itu tidak efektif. Nah, diantaranya ini. Pertama adalah kritik yang kasar dan negatif gitu ya. Jadi guru yang mungkin terlalu suka mengkritik gitu kan, tidak puas gitu dan kurang sekali memberikan pujian, itu bisa menjadikan siswa pasif gitu, malas gitu kan menghadapi gurunya. Terus adanya sering memberikan julukan atau label. Nah, itu juga membuat siswa jadi mungkin satu menjadi rendah diri, akhirnya tidak percaya diri, tidak ingin bertanya, tidak mau menjawab, akhirnya karena mereka takut atau merasa tidak mampu. Merendahkan saat menasehati atau mungkin membandingkan dengan teman yang lain, itu juga menjadikan komunikasinya bisa jadi tidak dua arah gitu, hanya guru kepada siswa. Terus suka mengatur gitu kan, suka mengatur tanpa mendengarkan aspirasi dari kelas atau muridnya. Kemudian ceramah moral yang terlalu sering, jadi seperti menasehati begitu ya. Dan jadi sedang menjelaskan materi, kemudian ceramah moral lagi dan sebagainya itu membuat siswa menjadi merasa tidak butuh untuk menyampaikan pendapat akhirnya kepada guru sehingga komunikasinya menjadi tidak efektif. Oke, setelah keterampilan berbicara, berkomunikasi, ataupun ceramah, kita juga perlu mendengar. Keterampilan mendengar guru yang baik itu diantaranya adalah ketika mendengarkan penjelasan dari siswa, maka perhatikan siswa itu betul-betul secara cermat apa yang sedang dia sampaikan, begitu. Kemudian parafrase. Parafrase artinya mengulang kembali apa yang disampaikan siswa, tapi dengan kata-kata atau kalimat si guru, begitu. Oh, jadi maksud kamu ini, misalnya seperti itu. Kemudian sintesiskan tema dan pola. Atau kita juga bisa selain memparafrase itu menyimpulkan apa sih sebenarnya kesimpulan dari pendapat-pendapat siswanya yang ada di kelas. Nah, itu menunjukkan bahwa guru mendengarkan siswa secara aktif. Kemudian beri umpan balik. Nah, setelah disintensiskan, nah maka kasih feedback sebenarnya pemikiran mereka itu benar atau tidak. Nah, itu juga sangat bagus untuk dilakukan guru di dalam kelas.
Oke, yang terakhir kita membahas strategi mengatasi perilaku siswa yang bermasalah. Ya, ada banyak yang bisa dilakukan guru gitu ya. Ini hanya garis besarnya dan saya tidak spesifik pada permasalahan tertentu karena itu akan menjadi panjang. Yang pertama, pastinya adalah pencegahan ya. Karena kita bicara pencegahan, jangan sampai ada siswa yang bermasalah, maka kita bicara tentang perencanaan. Jadi sebelum memulai semester atau tahun ajaran, nah itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan supaya nanti meminimalisir siswa-siswa berperilaku melewati batas atau aturan yang ada. Yang pertama, sebelum dimulai ajaran baru, kita kita bayangkan bagaimana kondisi kelas yang kita harapkan, tingkah laku siswa seperti apa yang kita inginkan. Kemudian mengimplementasikan tingkah laku yang kita harapkan itu ke dalam aturan gitu. Kalau saya ingin siswa saya begini, maka aturannya begini. Kemudian kalau ada aturan tentu ada konsekuensi. Di dalam aturan itu juga perlu dijelaskan konsekuensinya jika siswa tidak mematuhi aturan. Oke, nah rencana sudah selesai, kita masuk ke pembelajaran. Ketika sudah masuk pembelajaran, aturan yang tadi sudah kita buat mau kita apakan? Kita bicarakan, kita sampaikan supaya semua siswa itu paham, sehingga ketika dia melakukan kesalahan bukan karena tidak tahu, tapi karena memang dia melewati batas aturan yang sudah dia ketahui sebelumnya. Kemudian ajak diskusi, mungkin ada masukan, keberatan, dan sebagainya. Tapi boleh tetap keputusan itu adalah keputusan forum atau keputusan guru. Kemudian libatkan pada tugas yang mudah dan kemudian pujilah gitu ya. Kadang siswa bermasalah itu mungkin juga karena dia mencoba menarik perhatian guru misalnya seperti itu, ingin dilihat teman-temannya dan sebagainya. Nah maka mungkin bisa jadi dia kurang gitu ya, kurang diperhatikan oleh guru, kurang dipuji, kurang diapresiasi tugas yang dia lakukan. Jadi ketika di awal pembelajaran, makanya kenapa tugas itu dimulai dari yang mudah sampai yang sulit, supaya di awal pembelajaran itu siswa sudah terpupuk gitu ya rasa percaya dirinya karena dia merasa puas atas apa yang sudah dia lakukan. Kemudian mengulang prosedur. Jadi ketika aturan itu sudah diterapkan, ya jangan dilepas begitu saja. Tapi ketika sudah mulai ada banyak sekali penyelewengan aturan yang dilakukan oleh siswa, maka perlu dijelaskan lagi, diulang lagi aturannya, dijelaskan di depan, diingatkan, prosedurnya diulang dan sebagainya. Oke. Tuh, jadi dan mengulangnya ini bisa jadi sampai diskusi lagi dengan siswa seperti itu. Kemudian sampai akhir tahun ajaran atau selama tahun ajaran itu jangan lupa monitoringnya. Jadi ingatkan aturannya, jatuhkan konsekuensinya secara konsisten. Nah ini yang penting, konsisten. Jangan sampai siswa A diberi hukuman, siswa B tidak, padahal perilakunya sama. Nah, itu juga menimbulkan potensi masalah pada kelas. Dan juga variasilah kegiatan agar siswa tidak bosan dan tidak menimbulkan masalah gitu karena kebosanannya. Oke, baik itu secara umum. Mungkin sebelum masuk ke penanganan bermasalah yang lain, ada cara yang bisa mungkin disampaikan supaya guru bisa memenuhi pembelajaran yang baik. Di antaranya adalah mengawali tahun ajaran dengan baik, misalnya menciptakan ekspektasi untuk perilaku yang diharapkan, gitu kan? Dan ekspektasinya ini ya harus realistis begitu. Jadi mau seperti apa sih perilaku siswa yang diinginkan oleh guru? Aku mau muridku kayak gini gini gini. Aku mau siswaku itu begini 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 gitu. Nah, itu diterapkan. Sampaikan kepada siswa di depan. Guru itu pinginnya seperti apa? Kemudian memberikan kemudahan atau peluang sukses di minggu-minggu awal. Seperti yang saya sampaikan tadi, tugasnya jangan sulit-sulit dulu di awal, supaya anak sudah impress gitu ya, terkesan dengan pembelajaran dan kemampuan mereka di awal. Pastikan hadir di tengah-tengah siswa, jadi seminimal mungkin meninggalkan kelas, dan bersikap tegas serta konsisten terhadap peraturan yang sudah diterapkan. Ini juga sangat penting. Jadi jangan sampai gonta-ganti peraturannya ya, konsisten dan dimonitoring.
Oke, nah sekarang tentang perilaku yang bermasalahnya gitu. Jadi tidak mencegah lagi, tapi bagaimana kalau memang ada perilaku yang bermasalah? Saya bagi menjadi dua intervensi, ada intervensi minor, ada intervensi yang moderat. Kalau intervensi minor ya misalnya isyarat nonverbal seperti kedipan mata, isyarat telunjuk di bibir untuk diam, atau mengetuk meja dan sebagainya, itu contoh-contoh isyarat nonverbal untuk mengurangi perilaku yang bermasalah. Atau tetap melanjutkan pembelajaran. Biasanya adanya jeda tadi ya, transisi yang terlalu lama bisa menimbulkan perilaku bermasalah. Jadi alangkah baiknya kalau sepertinya sudah tidak kondusif, segera lanjutkan ke materi selanjutnya atau kegiatan selanjutnya. Kemudian dekati murid. Nah, ini kalau ada siswa yang bermasalah memang mengganggu temannya, coba didekati. Biasanya dengan guru mendekat saja siswa sudah diam. Arahkan perilaku. Nah, ini juga setelah didekati, diarahkanlah siswanya itu maunya guru seperti apa. Minta murid berhenti dengan tegas. Jadi kalau memang sudah diingatkan, didekati, nggak mempan, ya udah secara lesan disampaikan dengan lugas keinginan guru apa. Dan memberi pilihan. Jadi kalau memang tetap dia tidak mau gitu ya, bisa diberi pilihan, kamu mau tetap di kelas ini atau saya beri hukuman di luar kelas misalnya seperti itu. Itu intervensi minor. Kalau yang intervensi moderat, nah ini kalau memang sudah berulang kali dia melakukannya, maka kita bisa menghilangkan privilege-nya. Misalnya mengurangi waktu istirahatnya, menambah waktu belajarnya, jadi pulangnya lebih terlambat lagi. Nah itu jadi hal-hal yang selama ini dia dapatkan itu dihilangkan, itu menghilangkan privilege. Kemudian ada kontrak perilaku di awal. Nah, mungkin selain peraturan, guru bisa menerapkan kontrak perilaku, bisa ke semua kelas secara umum, bisa juga untuk siswa-siswa tertentu yang memang dari awal pembelajaran sudah tampak bermasalah. Pisahkan murid atau dikeluarkan jika memang benar-benar sudah tidak terhandle, guru juga sedang mengatasi hal lain gitu ya, bisa pisahkan murid tersebut ke, mungkin kalau sekolah itu ada ruang time out gitu ya, mungkin biasanya ruang time out ini di ruang kepala sekolah ya. Anak dikeluarkan, anak dijelaskan kenapa dia keluar kelas, dihukum di sana, dan dia diminta melakukan tugas gitu. Itu yang bisa masuk dalam hukuman dan sanksi juga. Kemudian yang ketiga, selain intervensi dari guru sendiri, guru bisa melibatkan juga sumber daya yang lain. Misalnya kalau ada anak yang selalu bermasalah gitu ya, mungkin bisa menggunakan teman lewat teman sebayanya untuk mengingatkan, untuk menyadarkan. Kemudian hubungan antara guru dan orang tua, bisa menghubungi orang tuanya jika si anak tetap tidak bisa berperilaku baik di sekolah. Bisa juga lewat pertemuan guru dan orang tua. Atau yang ketiga ya kalau ada guru BK bisa diserahkan kepada guru BK yang ada di sekolah. Itu kira-kira strategi untuk menghadapi perilaku bermasalah ya. Strategi lainnya di sini saya juga sudah menjabarkan gitu kan. Terbagi menjadi pencegahan, kemudian intervensi, dan juga perbaikan. Untuk yang pencegahan, ini sebenarnya hampir mirip yang mengawali belajar dengan baik, tapi lebih banyak gitu ya. Misalnya menunjukkan perhatian terhadap anak dan keluarganya, gitu kan. Mengapa hubungan antara guru dan orang tua itu penting. Menggunakan waktu mengajar seefisien mungkin, gitu kan. Jadi ini sudah kompleks ya. Dengan menggunakan waktu mengajar seefisien mungkin kita bisa mengurangi siswa yang bermasalah dan juga bisa menggunakan waktu secara efisien. Menyediakan lingkungan yang aman dan kondusif tuh membantu tiap anak dalam proses pertumbuhan dan memaksimalkan potensinya, memberikan tugas yang cocok dan jelas, gitu kan. Terus secara spesifik ada membuka pembicaraan pada awal tahun baru, memberi aktivitas kelas yang bermanfaat, menciptakan peraturan kelas, peringatan yang berulang, menerapkan konsekuensi. Nah, ini pencegahan-pencegahan yang bisa dilakukan dan mengcover baik itu waktu maupun siswa yang bermasalah, waktu yang efisien dan siswa yang bermasalah. Kemudian kalau sudah masuk pembelajaran, ya bukan pencegahan lagi ya,
kita bisa melakukan ketika sudah ada yang bermasalah, maksud saya kita bisa memberikan intervensi. Ada banyak aturan dan konsekuensi. Misalnya rule, ignore, praise, memberikan aturan jika tidak terlalu mengganggu, mengabaikan, ignore, yang mematuhi peraturan diberi praise atau pujian. Jadi siswa yang bermasalah akhirnya tidak tertarik untuk bermasalah gitu ya, ketika guru ternyata mengabaikan dia dan malah memuji temannya yang lain. Kemudian rule, reinforce, punish. Nah, ini kalau ada yang tidak menaati aturan, maka diberi hukuman. Yang menaati aturan, maka diberi pujian atau reinforcement yang baik. Kemudian response cause, nah ini dijelaskan di awal tadi ya, konsekuensi. Jadi setiap peraturan harus ada konsekuensinya. Dan itu diterapkan. The need, stop, and train. Jadi mungkin kalau sudah chaos sekali gitu, sudah sering 1-2 anak itu berulang kali diingatkan tetap melakukan kesalahan, maka mungkin guru perlu melihat lagi apa yang salah gitu kan, dan kemudian menjelaskan secara apa namanya, secara lebih dekat kepada si anak yang selalu bermasalah tersebut. Kemudian time out itu tadi yang dikeluarkan dari dalam kelas gitu ya ke suatu ruangan, diberi waktu tertentu dan mungkin boleh tugas tertentu. Kartu laporan harian ini seperti kontrak gitu ya, kontrak perilaku. Jadi untuk siswa-siswa yang bermasalah mungkin ya, ini bisa bekerja sama dengan guru BK untuk memantau bagaimana perkembangan anak yang bermasalah tersebut. Kemudian hierarki manajemen, jadi ada guru kelas, ada PH kelas, dan ada staf-staf kelas lain yang menjamin kondusivitas di dalam kelas. Pendekatan-pendekatan lainnya itu sama seperti pendekatan dalam pembelajaran kemarin ya, ada humanistik dan psikoanalisa yang lebih memberikan dorongan, membangun kepercayaan, mengembangkan kemampuan pemecahan masalah itu. Jadi lebih kepada mengeksplor apa yang ada dalam diri siswa untuk bisa membantu dirinya sendiri dan lingkungan kelasnya lebih baik. Kalau yang intervensionis itu biasanya seperti behaviorisme ya langsung guru pakai reward sama punishment. Kemudian pendekatan interaksionis misalnya seperti Gestalt itu perkembangan adalah interaksi dari dalam dan luar siswa, sehingga guru di sini perlu membantu murid untuk memahami diri mereka sendiri dan konsekuensinya. Jadi hampir seperti non intervensionis gitu ya, tapi lebih ke titik interaksinya saja gitu. Jadi tidak sampai pada sumber daya dari diri anak itu yang lain. Oke, kemudian kalau intervensi sudah, mungkin kita kadang juga membutuhkan yang namanya perbaikan. Perbaikan ini biasanya tidak dilakukan guru secara mandiri ya, tapi biasanya ini harus jadi evaluasi yang dilakukan Wakasek ataupun Kepsek gitu ya tentang sekolahnya atau pembelajaran guru-guru yang ada di sekolahnya gitu kan. Ada ABA gitu, Apply Behavior Analysis, kemudian ada manajemen kelas ya. Terus ada mendiagnosa permasalahan pada guru atau murid sebagai pemilik masalahnya. Jadi lewat guru BK mungkin ya bisa diakses setiap kelas itu permasalahannya apa sih, seperti itu. ABA, analisis perilaku terapan ini sebenarnya milik behaviorisme ya. Jadi ini lebih kepada personal individu siswa gitu. Sebenarnya penyebab perilaku bermasalahnya apa dan konsekuensinya apa. Itu kita menggunakan analisis perilaku terapan. Atau perbaikannya untuk apa namanya ya, monitoring untuk supaya lebih baik ke depannya. Ketika sudah ada perbaikan kan guru harus memantau ya supaya hasil dari perbaikan itu tetap berjalan. Mungkin guru bisa merubah bentuk komunikasinya menjadi I message. Jadi I message itu bukan you message, Kak. Kamu harus gini, tetapi lebih ke I message. Apa sih yang dirasakan oleh guru kalau siswanya bermasalah? Apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh guru ketika melihat siswanya bermasalah? Jadi siswa bisa lebih peka gitu kan terhadap apa yang diinginkan oleh guru dan merasa bertanggung jawab akan dirinya sendiri. Kemudian shifting gears itu ya mengajak siswa
berkomunikasi heart to heart begitu, memikirkan kembali secara rasional dampak dari sikapnya yang bermasalah dan apa yang dia rasakan setelah program perbaikan dan sebagainya. Metode no-lose gitu ya. No-lose ini artinya hampir mirip Sixtinger ya. Jadi mengajak duduk bersama, melakukan suatu negosiasi gitu. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang gitu. Jadi titik tengah maunya guru begini, siswa begini supaya bisa berjalan itu seperti apa. Itu metode no-lose ya. No-lose, sorry. Kemudian keterlibatan keluarga dan mediasi teman sebaya. Oke, yang terakhir program khusus gitu. Di antaranya ada tanggung jawab kelompok, token reinforcement dan kontrak. Kontrak perilaku ini tadi sudah saya jelaskan. Untuk tanggung jawab kelompok ini tidak sesederhana PH tadi ya, ada ketua kelompok, sekretaris dan sebagainya, tidak, tapi sampai ada reward kelompok gitu. Jadi setiap kelompok mengumpulkan poin, misalnya berkompetisi, tentunya yang ada anggota kelompoknya perilakunya bermasalah, maka akan dikurangi poinnya. Jadi rasanya setiap kelompok itu bertanggung jawab atas anggota kelompoknya masing-masing untuk selalu berperilaku dengan baik. Nah, itu sehingga akan mengurangi kemungkinan siswa melakukan perilaku yang bermasalah. Kemudian ada token reinforcement, ini sebenarnya menggunakan sistem reward ya, tapi rewardnya itu dicicil. Jadi misalnya kalau ada sistem poin, nah ini yang disebut dengan token reinforcement. Jadi untuk mendapatkan hadiah yang terbesarnya nanti, misalnya bonus di akhir pembelajaran, maka ada poin-poin yang harus dikumpulkan siswa di setiap pertemuan. Nah, itu disebut dengan token reinforcement. Akhirnya selalu bersemangat, siswa selalu tertantang untuk bersikap baik. Baik, itu saya rasa tentang pengelolaan kelas. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.